Halo, kembali lagi di channel Anakin. Jadi di episode yang ke-6 ini gue bakalan ngebahas tentang cara dapetin teman yang baik dan benar. Asyik. Teman yang bener-bener the real of friends, not fake friends. Ya, gitulah kurang lebih. Kalau menurut gue nih, saran yang pertama itu kalian harus SKSD. Itu adalah cara jitu buat kalian bisa menambah teman. Jadi semua yang nanti gue omongin ini berdasarkan pengalaman gue dan berdasarkan asumsi gue. Jadi kalian harus bisa meng-SKSD-kan diri kalian agar kalian bisa mendapatkan teman. Contoh saja kayak misal gue waktu kuliah awal-awal itu, karena gue di sini sifatnya anak rantau, ya udah gue pengen banyak teman, gue pengen nambah relasi, gue SKSD aja. Iya, tapi SKSD-nya harus cara yang baik dan benar. Kayak misal kayak kenalan kan, sapaan. Misal nih duduk di sebelah dulu kan, datang duduk di sebelah, kenalin, hai, gue Rais dari sini, salam kenal ya. Nah udah kayak gitu ya udah, kalau udah sebutin nama, terus asal dari mana, terus dia juga menyapa balik namanya siapa, alamatnya di mana, terus kayak obrolin yang lagi kekinian, entah itu yang kekinian itu kabar seputar kayak masuk kampusnya dulu, kamu dulu daftarnya kayak gimana sih, terus daftar mana aja, jurusan apa aja, misal kayak gitu. Seputar itu aja dulu, jangan terlalu berlebihan. Udah gitu kayak misal lu lapar gak, misal lapar yuk makan yuk di sini. Nah dari situ ngajak makan, ya terserah ini mau cewek mau cowok, tapi yang jelas ini sifatnya universal. Nah udah tadi makan kan, ya udah nanti di obrolan makan itu kayak ya udah yang lagi kekinian aja. Kalau misal cowok nih, misalnya awal lo suka bola nggak, enggak, ya udah nggak usah dilanjutin, kayak misal cari bahasan yang lain, entah itu tahu nggak waktu kemarin politik gini loh. Nah misal dia nyamuk, berarti emang dia suka politik kayak gitu. Jadi kitanya kayak yang melebur dulu gitu, kita harus pahamin dulu dia tuh jenis yang kayak gimana temennya. Nah terus kalau misalnya udah selesai, coba aja sekali-kali kayak bayarin dulu, udah pakai duit gue aja, gue kemarin abis dapat rezeki misalnya kayak gitu. Jadi kayak kita tuh cari muka dulu, tapi yang kita begitukan itu ya kita pilih-pilih juga. Kalau misalnya dirasa dia yang kayak first impression awalnya kayak udah nggak nyambung, ya udah nggak usah dilanjutin, maksudnya ya udah biasa aja. Tapi kalau misalnya emang dirasa udah nyambung dan lu akuin kayaknya dia bakalan jadi teman gue deh nantinya, nah lu coba aja kayak gitu. Kayak pinter-pinter kitanya. Kalau kita udah pinter-pinter mengolahnya kan dia kayak gimana. Coba deh kalau misal dia kayak abis ini lo kemana? Abis ini gue mau sholat dulu lah. Berarti orang tipe kalau teman yang bener nih. Ya udah lu ikut dong. Terus kalau misalnya dia abis ini mau kemana? Mau balik kosan? Boleh nggak gue tahu kosan lo? Kayak gitu kayak ya udah berusaha itu aja. Tapi di situ tetap kita harus memberlakukan standar aja. Tapi kita tetap mantau kayak gitu. Dan kalau di dalam prinsip gue tuh kayak ada hal yang harus dilakuin ketika kita dapat orang baru. Kayak misal pantau dulu. Pantau sehari, 2 hari, 3 hari, beberapa minggu. Terus ikutin alurnya dia. Kita udah makin paham dia kayak gimana. Baru beri keputusan. Kalau misalnya keputusan kita, oke, dia bakalan jadi temen gue. Ya udah, terus udah kalian sama dia. Kalau dia merasa nyaman, pasti dia juga bakalan ada feedback. Tapi kalau misalnya dia nggak nyaman sama diri kita, ya mungkin dia juga perlahan kayak nolak secara halus. Kayaknya gue nggak bisa deh ketemu sama lo. Nah, itu ada kemungkinan dia nggak nyaman sama kita. Tapi kalau misalnya hal itu tidak ada, yang jelas pasti dia nyaman sama kita. Cara yang gue lakuin itu kan SKSD nih. Nah biasanya kita tuh menemukan jenis orang yang memang dia itu pendiam. Kalau misal lawan bicara kitanya diam, nah berarti kita harus pinter-pinter yang cari topik. Ya udah cari aja yang lagi kekinian, lagi viral, lagi apa yang semoga dia nyambung. Nah kalau dari kayak gitu dia berhasil ngomong, berarti kita tandanya berhasil. Nah tapi ada juga yang standar nih. Yang standar itu enak, jadi dia ngimbangin, dia banyak ngomong juga. Nah kita juga banyak ngomong, jadinya enak, banyak informasi atau tukar pikiran di situ. Jadi gue dapat informasi dari dia dapat informasi dari gue, jadi saling menguntungkan, win-win solution namanya. Nah tapi ada juga tipe teman tuh yang dia tuh banyak ngomong banget sampai dia tuh nggak tahu tempat dan nggak tahu waktu, nggak tahu momen lah, nggak tahu timing. Nah jadi kan kita bisa ngerasa keganggu kan sama kehadirannya dia. Nah dari situ kita harus menjaga jarak sih kalau misalnya emang kita tuh udah ngerasa keganggu sama dia. Jadi kayak ya udah cari aja alasan yang memang gue tuh pura-pura sibuk atau pura-pura nggak bisa nemenin dia kalau emang dia ngajak nemenin. Pokoknya intinya gue tuh nggak nyaman sama lu karena lu tuh kayak gini. Tapi bisa juga kalau misalnya kalian itu harus memberi omongan sama dia, jangan begitu dong. Kalau misalnya kalian berani nih, ya sewaktu-waktu kalian harus berani, karena itu kan memperbaiki sifat dia yang salah kan. Tegur aja, semoga orangnya nggak baperan. Nah kalau misalnya dia nggak baperan, tegur aja kayak pelan-pelan, lu jangan kayak gini dong, kurang baik tahu, mendingan lu kayak gini aja. Jadi kita ngeritik tapi kita juga memberi solusi harus kayak gimana dan seperti apa, biar dia tuh juga mikir. Ya semoga orang tersebut menerima masukan
masukan dan saran kita untuk yang lebih baik. Kalau gue sih pernah sih nemuin orang yang kayak gitu. Jadi kayak banyak ngomong segala macam, ya gue tegur aja kayak misal, jangan begitu dong, tahu tempat, jangan begini, banyak orang yang nggak suka. Tegur aja, berani diri. Tapi ya jangan asal baru ketemu langsung tegur, jangan. Maksudnya ya beberapa waktu dan memang kita udah tahu dia siapa, ya udah kita tegur pelan-pelan, omongin baik-baik ke depannya, baiknya gini loh, jangan begitu. Karena di luar sana banyak banget orang yang memang dia tuh sebenarnya pengen banyak teman tapi caranya yang salah, sehingga dia itu dijauhkan, ujung-ujungnya tuh dia dijauhkan karena mereka yang dibegitukan itu tidak nyaman dan dia tidak berani mengevaluasi dirinya. Kok kenapa ya orang-orang pada menjauh, ternyata ada yang salah sama dirinya. Nah, tugasnya kita sebagai teman ya mengingatkan. Ya syukur-syukur dia mau diingatkan sama kita. Kalau misalnya enggak, ya udah jalanin masing-masing aja. Tapi yang jelas berikan first impression yang baik sama orang. Jadi ketika mereka udah mengalami first impression yang baik sama kita, pasti orang tersebut merasa nyaman di samping kita. Jadi ya udah, kalaupun misalnya kita merasa dimanfaatkan sama mereka, ya udah pelan-pelan diomongin. Kalaupun memang nggak bisa diomongin, ya udah dijauhin, tandanya memang dia memanfaatkan. Nah, biasanya kan ada tuh teman yang datang pada saat butuhnya doang. Nah, menurut gua teman yang datang pada saat butuhnya doang itu memiliki dua asumsi sih. Kayak misal mereka tuh nggak salah, karena ya misal kita memiliki yang dia nggak miliki, jadi makanya dia datang sama kita. Kayak contohnya, gua nggak bisa ngedit, ya udah gua minta tolong orang yang bisa ngedit. Tapi setelah itu ya udah biasa lagi kayak gitu. Gua nggak bisa foto, tapi teman gua bisa foto. Nah, ya udah akhirnya gua minta tolong sama dia, minta ajarin dia segala macem. Tapi pada saat itu ada hal yang tidak bisa nyaman dari kita, jadi kayak ada yang ganjal. Nah, kalau dari situ ya udah sebatas minta tolong. Kalaupun memang minta tolongnya udah selesai, cukup sekian dan terima kasih. Kalaupun memang dirasa dari situ kita dapat nyambung, ya udah diterusin. Jadi yang jelas tadi itu 3 cara yang pantau, ikutin alurnya dulu dan beri keputusan. Kalau misal kamu udah ngerasa dia, oh ini bisa jadi teman gue nih, ya udah lanjutin. Oh ini nggak bisa jadi teman gue, ya udah biasa aja dan jangan dijauhin. Kalaupun misalnya kita ketemu di jalan, ya tetap sapa aja ya, walaupun cuma say hi. Tapi sebenarnya kalau menurut gue banyak relasi atau banyak pertemanan itu banyak positifnya, sangat amat banyak nilai positifnya. Karena ya udah kita mau kemana-mana tuh enak. Kayak misal contoh kecilnya kayak di kampus banyak yang negur, terus di kampus banyak yang ngajak makan sana sini, banyak yang bertukar pikiran, banyak yang bisa diajak obrol tuh tanpa harus ada rasa canggung. Tapi sebenarnya memiliki banyak teman juga nggak baik, karena definisi teman itu tuh apa? Apakah teman cuma yang kayak seputar itu doang, atau emang yang bener-bener dalam banget kita mengenal orang tersebut. Jadi ada orang yang lebih memilih oke, banyak teman itu seru, tapi ada juga orang yang milih oke, teman gue segini aja, tapi yang itu bener-beneran teman. Karena dari situ timbullah sebuah toksik kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita udah toksik sama sebuah pertemanan, itu amat sangat tidak enak. Jadi kayak cuman ya udah begini-begini doang, ngalir gini doang, ngejalanin yang udah ada. Sebenarnya kita kurang nyaman dan ada yang salah di antara kita, tapi kita tidak berani bilang. Jadinya ya udah ganjel lah akhirnya. Kalau misalnya udah dirasa toksik, ya pilihannya ada dua, mau tetap diomongin untuk yang lebih baik atau emang bener-bener dijauhin. Nah, gue juga punya temen yang memang akrab banget sampai kita tuh bener-bener dia tahu semua dalam-dalamnya gue, kayak kesehariannya, sifatnya, perilakunya, dan dia udah menganggap lo teman gue, jadi ya gue bisa terima lah. Tapi ada juga yang cuman teman say hi, teman yang kalau datang pada saat butuh doang, yang udah gue jelasin tadi, atau mungkin teman lagi ada sesuatu yang proyekan atau apa. Tapi yang jelas siapapun mereka, kalau gue pribadi sih nganggapnya ya udah itu beneran teman. Dan kalau gue tuh yang jelas nggak pernah berpikiran jelek sama teman gue, entah itu teman yang emang bener-bener deket, atau teman project, atau teman yang memang datang pada saat butuhnya doang, atau teman yang lain, teman saya atau teman semuanya. Yang jelas gue tetap nggak pernah ada pemikiran di otak gue untuk memanfaatkan dia. Yang jelas gue selalu berpikir positif, tidak harus negatif, karena ya udah mereka mau nggak mau kita kenal, kita tahu, dan suatu saat yakinlah kalau misalnya kita itu membutuhkan mereka. Jadi jangan dijauhin, jangan digimana-gimana, jangan diomongin hal-hal jelek. Soalnya biasanya kalau udah nggak nyaman itu diomonginnya jelek. Nah, gue tuh nggak mau begitu. Jadi kayak ya udah, siapapun dia, gimana pun sifatnya segala macam, kalau memang dirasa gue nyaman dan dirasa gue perlu, ya udah gue pertahanin mereka, walaupun dia yang emang deket banget ataupun ya biasa aja. Karena di dalam prinsip hidup gue itu ya kalau bisa jangan sampai ada musuh, entah itu musuh pertemanan ataupun musuh yang lainnya. Karena ketika kita
memiliki musuh itu hidup kita tuh seperti ada yang ganjel gitu, dan gue nggak mau itu terjadi, di dalam diri gue. Jadi kesimpulannya, kalau cara gue ya, kalian pantau dulu, terus deketin nih, ini kayaknya bisa dijadi teman gue. Nah, berikan first impression yang baik, ikutin alurnya dia gimana. Kalau misalnya dia satu frekuensi, ya udah kita terusin. Kalau enggak, ya udah sebatas biasa aja, nggak usah gimana-gimana. Nah, dari situ timbullah sebuah keputusan, kita mau memilih untuk ikut sama dia sebagai temannya atau enggak. Ya udahlah, pokoknya berikan yang terbaik aja first impressionnya, karena ya dari kitanya kan tadi tujuan awalnya cara dapetin temen. Kalau misalnya memang dirasa itu baik buat kita, pasti bakalan ngalir dengan sendirinya dan bakalan ngikutin gimana, dalam artian kita satu frekuensi sama dia. Tapi kalau misalnya tidak, ya udah cuman sebatas seperti itu aja. Sekian dulu tips and trick cara dapetin teman menurut versi gua. Kalaupun memang ada yang beda, itu nggak apa-apa, karena sebuah perbedaan itu indah, dan ketika kita bisa mempadukan itu semua, itu bakalan jauh lebih baik untuk kedepannya. Segitu aja dulu. Kalaupun memang kalian punya cara dapetin teman yang baik, tulis di kolom komentar, dan kalaupun memang mau diskusi, ayo masuk podcast gua. Asik. Ya udah, sekian dulu di episode 6 ini. See you in the next episode and see you, bye bye, I love you guys.